Hai Tribuners, berjumpa kembali. Saya Delta Gonzales, kembali menyapa Anda di program Super Score Spesial Piala Dunia 2022. Yang akan kita ulas adalah pertandingan dari grup H yang mempertemukan Ghana versus Uruguay. Sudah hadir yang akan mengulas laga ini adalah Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar, dan Bli Komang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo Bang Giri, Bli Komang. Halo Delta. Halo Delta. Apa kabar? Tentunya masih semangat ya untuk mengulas laga Ghana versus Uruguay, yang mana tentunya akan agak panas karena sedikit ada bumbu balas dendam menurut saya. Oke, ke Bli Komang terlebih dahulu ya, Bli. Perjuangan Uruguay nampaknya masih sangat berat ya untuk lolos ke 16 besar karena masih mengoleksi 1 poin dan terdampar di dasar klasemen. Gimana pengamatan Bli Komang untuk penampilan Uruguay di matchday 1 dan 2? Ya Delta, Uruguay saya kira di luar ekspektasi kita semua ya di Piala Dunia 2022 Qatar ini. Ya. Kita tahu Uruguay adalah salah satu kekuatan sepak bola di Amerika Latin selain Brasil dan Argentina, ya, dan selalu menjadi bagian dari Piala Dunia ya. Tapi sayang sekali di 2 laga awal ini mereka tampil di bawah harapan ya, jadi tidak menunjukkan kelasnya sebagai salah satu raksasa Amerika Latin. Betul. Di laga pertama hanya bermain imbang lawan Korea Selatan, kemudian di laga kedua kalah dari Portugal. Tampaknya Uruguay juga masih apa ya, mengandalkan pemain-pemain yang itu saja yang menjadi salah satu kelemahan Uruguay saat ini. Misalnya Cavani masih menjadi andalan ya, meskipun sudah gaek, sudah tua, tapi tetap menjadi andalan. Luis Suarez juga masih menjadi tumpuan meskipun sudah terlempar dari klub-klub papan atas di Eropa. Ini yang fakta yang mungkin yang menjadi penyebab bagaimana Uruguay tidak bisa tampil maksimal di 2 laga awal Piala Dunia 2022 Qatar ini. Dan rasanya ini sebuah penurunan drastis ya dari Uruguay ya, karena di Piala Dunia sebelumnya mereka selalu tampil luar biasa bersama Suarez maupun Cavani. Ya, dan kalau memang mengandalkan pemain yang itu aja, udah deh sekalian Diego Forlan dipanggil lagi aja kali ya. Ketuaan, aduh. Oke, itu dari Uruguay yang masih sangat membutuhkan kerja keras untuk bisa lolos ke 16 besar. Lain halnya dengan Ghana, Bang Giri, meskipun meskipun kalah ya lawan Portugal di match pertama, tapi mereka bisa bangkit kembali, membuktikan kalau ini loh semangat Afrika tuh seperti ini dan bisa menumbangkan Korea Selatan dengan skor ya mungkin selisih tipis cuma 3-2. Nah ini bagaimana nih pengamatan Bang Giri melihat kebangkitan dari Ghana? Iya, Ghana di Piala Dunia 2022 Qatar ini dalam 2 pertandingan pertama patut kita kasih jempol lah. Yeah. Walaupun di pertandingan pertama kalah, mereka tetap bisa mencetak gol, mencetak 2 gol. Kemudian di pertandingan kedua mereka menang 3-2 atas Korea Selatan, sehingga jumlah gol mereka ini sama dengan Portugal. Artinya apa? Mereka memiliki kemampuan membobol gawang lawan. Sementara pada pertandingan ketiga nanti melawan Uruguay, seperti kita ketahui, Uruguay sejauh ini 2 pertandingan pertama mereka masih nihil, alias tidak bisa mencetak gol. Ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi Ghana melawan Uruguay, di mana Uruguay mungkin lupa cara mencetak gol, walaupun di sana ada Luis Suarez, Edison Cavani, juga Darwin Nunes. Tapi nyatanya mereka melempem di 2 pertandingan pertama ini. Atau jangan-jangan justru Ghana yang akan menjadi korban mereka. Setelah di 2 pertandingan pertama tampil melempem seperti yang dibilang Bli Komang tadi, di pertandingan ketiga mungkin barangkali mereka akan menjadikan Ghana sebagai ya mungkin pelampiasan setelah ya tidak bisa berkembang lah pada 2 pertandingan pertama kemarin.
Itu Mbak Dewa. Ya, jangan-jangan Uruguay bisa meledak saat lawan dengan Ghana di match ketiga ini ya. Nah, lantas Bli Komang di sini kalau dilihat ya memang Uruguay bukan anak kemarin sore untuk turnamen sekelas Piala Dunia, sudah berkali-kali bahkan juga sudah pernah juara Piala Dunia di masa lalu tentunya. Dan di Piala Dunia edisi kali ini memang bisa dibilang cukup mengecewakan. Nah, berdasarkan pengamatan dari Bli Komang, apakah ini kesalahan dari pelatih yang hanya mengandalkan pemain itu aja, atau justru ada pemain baru yang belum bisa beradaptasi dengan pemain-pemain senior seperti Darwin Núñez yang saya lihat mungkin masih mentah memberikan assist, memberikan shot on target pun juga masih mentah ke gawang lawan. Ya, betul Delta, bahwa ini tidak sepenuhnya mungkin kesalahan dari tim pelatih ya, Diego Alonso, tapi inilah kondisi timnas Uruguay saat ini, bahwa mereka belum punya penerus yang sekelas Luis Suarez atau Edison Cavani, sehingga mau tidak mau Diego Alonso juga masih tetap memanggil mereka, masih tetap mengandalkan mereka, bahkan menjadi pilar-pilar utama di sektor depan ya, khususnya pemain-pemain senior, pemain lain juga tetap dipanggil ya untuk di lini belakang, seperti Martin Caceres masih dipakai juga, Diego Godin juga masih dipakai juga masih tetap sebagai pilihan utama. Jadi saya kira era emas dari skuad Uruguay yang sebelumnya yang mengandalkan Godin, Caceres, kemudian Luis Suarez, Cavani, saya kira sudah lewat ya, masanya mereka sudah lewat semua. Dan adapun pemain-pemain bintang baru, pemain muda baru yang mulai bermunculan, mereka belum bisa mendekati level para seniornya ini. Jadi masih butuh jam terbang, masih butuh pengalaman. Seperti Darwin Núñez mungkin masih ini bisa jadi Piala Dunia pertamanya, jadi masih mungkin agak kagok seperti itu ya. Dan dia harus bermain dengan senior-seniornya. Kemudian ada juga Federico Valverde ya, yang sebenarnya tampil bagus di Real Madrid, tapi bersama Uruguay juga tidak bisa menonjol. Nah, inilah perpaduan, mungkin saya sebut perpaduan junior dan senior ini belum klop ya. Jadi Uruguay masih mengandalkan bintang-bintang lawasnya yang saya kira era atau masa kemasan mereka sudah lewat, sehingga di Piala Dunia 2022 Qatar ini mereka tampil jauh dari harapan ya. Kita berharap bahwa grup ini menjadi grup neraka ya, karena ada Portugal dari kekuatan Eropa, kemudian Ghana di Afrika, dan Uruguay sebagai wakil Amerika Latin, dan Korsel sebagai wakil Asia. Tapi nyatanya Uruguay tidak bisa memberi perlawanan, tidak bisa memberikan penampilan yang seperti Piala Dunia sebelumnya di penyisian grup ini. Ya, barangkali juga senior yang ada di timnas Uruguay seperti Godin maupun juga ada Suarez tuh kurang bisa membimbing barangkali ya ke junior-juniornya, padahal juga juniornya seperti Núñez, Bentancur juga ada, terus juga Fede cukup bersinar di klub masing-masing ya. Mungkin karena masih ada gap ya. Ya, betul. Junior dan senior itu kan mungkin ini masih terlalu jauh gapnya itu, sehingga mereka juga tidak merasa nyaman, masih canggung bermain dengan senior-seniornya. Sehingga mereka tidak bisa menyatu dalam satu tim. Ya, barangkali juga interaksinya juga cukup minim ya, karena ini tampil di timnas itu interaksinya akan lebih minim daripada berinteraksi saat tampil di klub yang kesehariannya memang sudah sama pemain-pemain itu aja, jadi chemistry-nya bisa terjaga, beda dengan timnas. Oke, untuk Bli Komang itu sekilas dari kondisi Uruguay sekarang yang memang mengandalkan pemain yang sudah cukup uzur, dan itu aja tantangan tersendiri untuk Diego Alonso andai kata masih diperpanjang kontraknya untuk Piala Dunia mendatang ya. Nah, di laga Ghana versus Uruguay ini Bang Giri seolah menjadi ajang balas dendam ya. Kalau ingat Bli Komang dan juga Bang Giri di Piala Dunia tahun 2010, saya masih ingat banget bagaimana tercetaknya gol handball, saya sampai geli, handball lewat tangannya Suarez. Tapi menurut saya waktu itu saat nonton itu memang jelas-jelas handball, karena posisi kepalanya Suarez pun juga lebih rendah daripada tangannya yang seperti itu kan. Jadi ini bakalan menjadi ajang balas dendamnya Ghana, dan cukup masih ada bumbu-bumbu kemarahan di sini karena waktu itu Ghana kalah sangat menyakitkan dari Uruguay di perempat final 2010 ya, Bang Giri. Iya, di Piala Dunia 2010 skor
skor pertandingan di waktu penuh sampai sampai perpanjangan waktu ya. Ya. Adalah 1-1. Kemudian untuk mencari kemenangan ditentukan oleh adu penalti yang kemudian Uruguay yang berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan saya pikir Ghana waktu itu mendapatkan prestasi yang luar biasa walaupun langkahnya gagal di perempat final karena seperti kita ketahui Ghana di Piala Dunia 2020 ini adalah merupakan Piala Dunia keempat mereka setelah 2006 di Jerman. Mereka bisa melewati fase grup, kemudian masuk ke babak 16 besar dan terhenti. Terus 2010 di Afrika Selatan, seperti kita ketahui tadi, mereka terhenti melawan Uruguay lewat adu penalti dalam pertandingan yang ketat. Suarez kala itu juga mendapat kartu merah, sehingga dia tidak ikut dalam adu penalti. Terus kemudian 2014 di Brasil, mereka Ghana cuma sampai di penyisihan grup. 2018 kemarin mereka tidak lolos dan sekarang mereka kembali mentas di Piala Dunia. 2 pertandingan pertama menghasilkan 3 poin, kemenangan 3-2 atas Korea Selatan, dan pertandingan pertama mereka kalah 2-3 juga dari Portugal. Mungkin bisa jadi laga ketiga ini akan menjadi ajang balas dendam bagi Ghana. Mereka mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Uruguay dengan segala kekuatan yang telah mereka tunjukkan. Saya salut dengan permainan Ghana, mental mereka bagus. Mereka perlu dicatat pada pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka mengandalkan sayap untuk mencetak bola yang menjadi gol itu berasal dari sayap, apakah itu crossing, apakah itu cutback, dan mungkin di pertandingan ini melawan Uruguay itu akan tetap menjadi andalan Ghana, tentu dipadu dengan semangat juang mereka yang harus kita kasih jempol. Begitu Mbak Delta. Ya, memang gairah permainan Ghana sudah terlihat bahkan dari match pertama yang bisa membobol 2 gol ke gawangnya Portugal. Dan prediksi skornya seperti apa ini dengan gairahnya Ghana, wakil dari Afrika, untuk bisa menang lawan Uruguay, Bang Giri? Iya, Ghana saya pikir memiliki alasan untuk menang melawan Uruguay. Memang di Uruguay ada pemain-pemain yang juga terlibat pada pertandingan di Piala Dunia 2010 ketika mengalahkan Ghana. Di sana ada Luis Suarez, di sana ada Edinson Cavani, juga Godin yang walaupun waktu itu tidak tampil karena menjadi cadangan. Tapi kali ini saya pikir Ghana yang akan mengambil poin penuh. Kemenangan untuk Ghana 2-1. 2-1 untuk Ghana. Saya catat kalau benar-benar 2-1 saya ditraktir ya. 2-1 untuk Ghana. Nah, oke, Bli Komang, tadi kita ngomongin soal balas dendamnya Ghana versus Uruguay karena ini memang menjadi gol ikonik banget untuk Uruguay, dan waktu itu belum ada VAR yang bisa menjadi pengadil seperti Piala Dunia 2022 ini. Kita tahu di 2010 juga sempat terjadi gol kontroversi, gol hantunya Lampard. Nah, kalau ada VAR waktu itu juga pasti itu sah, sudah menjadi gol gitu kan. Nah, tanggapan Bli Komang dengan ajang balas dendamnya Ghana ke Uruguay seperti apa ini, Bli? Ya, karena ini berbau balas dendam ya, dan berbau persaingan untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Laga Ghana versus Uruguay ini saya kira akan sangat menarik. Ini akan menjadi laga yang sangat panas ya, hidup mati. Kedua tim masih sama-sama berpeluang lolos, meskipun secara hitung-hitungan Ghana memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa lolos ya, dibanding Uruguay, bahkan dibanding Korea Selatan juga Ghana punya peluang lebih besar. Dan saya kira ini menjadi momen bagi Ghana untuk membalaskan sakit hatinya, membalaskan dendam yang terjadi di Piala Dunia 2010 lalu ya, ketika gol Ghana digagalkan oleh tangan Suarez, dan ketika Ghana mendapat ada penalti tapi gagal menjadi gol, sehingga pertandingan berakhir imbang 1-1 dan akhirnya Ghana kalah adu penalti. Ini menjadi semangat tersendiri bagi skuad Ghana saat ini untuk bisa membalaskan dendam tersebut
untuk bisa mengalahkan Uruguay, yang dimana aktor utama dari Uruguay yang membuat sakit hati publik Ghana saat ini masih ada di kubu masih ada Suarez dan tidak sekuat dulu. Ya, tentu pemain-pemain Ghana saat ini punya motivasi lebih saya kira ya untuk menunjukkan kepada Suarez bahwa mereka bisa mengalahkan Uruguay dengan permainan yang fair play ya. Dan saya sepakat dengan Mas Giri tadi bahwa Ghana punya peluang besar untuk meraih kemenangan atas Uruguay dalam pertandingan nanti. Bagaimanapun Ghana memperlihatkan kualitas yang sangat baik di penyisian grup ini ya, di dua laga mereka juga bisa mencetak 5 gol sama seperti Portugal meskipun gawang mereka juga kebobolan 5 gol. Ini adalah bagian dari resiko yang diterapkan oleh pelatih Ghana karena bermain sangat ofensif sehingga selain produktif di depan juga mereka juga lini belakang mereka juga menjadi titik lemah. Dan saya kira kalau melihat dari dua penampilan Ghana ini dan dua penampilan Uruguay di penyisian grup, Ghana lebih besar peluangnya untuk bisa meraih kemenangan karena Uruguay sendiri masih melempem, belum bisa mencetak gol di dua laga. Ya, berapa skornya Beli? Kalau Giri berapa tadi? 2-1 ya. Kalau saya rasanya 1-0 aja. 1-0 tapi tetap kemenangan. Ghana menang. Ya, tetap kemenangan milik Ghana prediksinya. Oke, dan semoga kekalahan menyakitkan yang terjadi yang diterima oleh Ghana di 2010 bisa terbalaskan di 2022, 12 tahun berselang dan aktornya juga masih ada. Selamat untuk membalaskan dendam untuk kru dari Ghana, untuk anak-anak dari Ghana. Oke, terima kasih untuk Bang Giri dan juga Bli Komang atas ulasan serunya Ghana Uruguay. Terima kasih, Delta. Terima kasih, Delta. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke, Tribuners, jangan lewatkan ya program Super Score spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kita sudah sampai ke 16 besar besok dan kita tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Sampai jumpa di babak 16 besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.